warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kulli dinin wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wonten ngasanipun para pini sesepuh ingkang istu kita hormati. Wonten ngasanipun Ustaz Bapak Haji Reki Abu Musa LC MH lan ugi perwakilan saking Pondok Pesantren Al Madinah Padukan Pager. Ingkang kita hormati Bapak Juwardi SIP Kelurahan Lugandeng saha perangkat pemerintah Kelurahan Lugandeng. Ingkang kita hormati Bapak Dukuh Siono Kidul saha perangkat lembaga Padukuhan Siono Kidul. Ingkang kita hormati pengurus pimpinan ranting Muhammadiyah Kelurahan Lugandeng. Ingkang kita hormati Bapak Ibu pengurus organisasi otonom utawi Ortum Muhammadiyah Kelurahan Lugandeng. Ugi ingkang kita hormati Bapak Ibu pengurus takmir masjid Musola Kelurahan Lugandeng. Kalebet ugi pengurus takmir masjid Al Hikmah Padukuhan Siono Kidul. Ingkang kita hormati tim peliput saking SMK Muhammadiyah 1 Pelayan saha krunipun lan sedaya jamaah pengaosan Sabtu pagi kakung Semawana Putri ingkang tansah bagya lan minulya insyaallah pikantuk hormat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nugroho nikmat dumateng kita sedaya. Saya keimanan, ketakwaan, kesempatan, kesehatan dan hidayah dumateng kita sedaya. Sehingga kita saged kempal manunggal bermuajahah wonten ing Masjid Al Ikhlas Al Hikmah Siono Kidul kanthi kepaing kasarasan dengan mangke alangan sedaya punapa. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mugi tasih katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, sahabatipun, dan insyaallah mandhap dumugi kita minangka umat pengikutipun ingkang setia tuhu nderek menapa ingkang dados sunah lan ajaranipun. Mugi kita tansah pikantuk sawatipun binjing wonten ing yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang saklajengipun keparengna kula nderekaken lampahing pengaosan rutin Sabtu pagi ing injang menika. Ingkang biasanipun dipun nderekaken Bapak Ustadz Suwarno karena Pak Warno. Injang menika nderek studi banding pimpinan daerah Muhammadiyah Gunung Kidul ugi Kor Mubarak Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul wonten ing Pekalongan. Mila kula ingkang kadhawuhan nderekaken lampahing pengaosan injang menika. Bapak Ibu ingkang kita hormati, urut acara ingkang insyaallah badhe kita lampahi wonten ing pengaosan Sabtu pagi putaran ingkang kaping 16 ing Masjid Al Hikmah Siono Kidul wonten ing dinten Sabtu Pon tanggal 22 Januari 2022 nuniji sepisan pambuka. Kaping kalih sambutan singkat utawi atur pambagya saking penyelenggara. Acara kaping 3 tausiah utawi pengaosan ingkang samangke badhe katuraken Ustaz Haji Reki Abu Musa LC MH. Kalajengaken kaping sekawan inggih pengumuman utawi warna sari. Katutup wonten ing acara kaping gangsal nuniji panutup.
Mekaten Bapak Ibu menggah urut acara pengawasan Sabtu pagi wonten ing injang menika. Kangge purmakani monggo kita bikak pengawasan ing injang menika kanthi maos lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Adicara yang kali ini sambutan singkat ugi atur pambagio harja saking penyelenggara. Bekal kita aturaken dumateng Bapak Haji Yulianto SPD MM. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa qul min lisani yafqahu qawli. Sedaya puji lan syukur tansah kita ujahaken wonten Sultan Allah Subhanahu wa taala. Dateking paring gesang pangsahan dhateng kula panjenengan sami sampun nyipta alam jagat raya menika sedaya makhlukipun tunduk taat wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Selawat dengan salam mugi tansah katetepna kaparinga dhateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang keluarganipun, sahabatipun, sedaya pun insyaallah tubuki kula panjenengan sami samangke kinaringan syafaatipun wonten ing yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wonten asalipun para sesepuh bilih sepuh ing sadu hormatan, wonten asalipun Bapak Lurah Kelurahan Banten menghormati, wonten asalipun Ustaz Haji Raki Abi Musa LCMH ini menghormati, wonten asalipun Sagung Rawuh iki saking unsur-unsur Ortom Muhammadiyah Aisyah Nasyatul Aisyah Pemuda Muhammadiyah Tampak Suci Putra Muhammadiyah Kokan lan wonten dalem menika karawan ugi namung kula boten hafal wonten pun enggak saking LBH Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul. Ingin hormati mekaten ugi dhateng ngarsanipun takmir Masjid Al Hikmah lan sedaya takmir masjid dan mushola sekalurahan uga ingin hormati. Alhamdulillah rabbil alamin wonten turan ke-14 wonten injang menika pengajian Sabtu pagi saged lumampah kanthi sehat kanthi insyaallah teduh wonten ing wekdal menika samangke pengajian cakrita tampi kanthi lumampah rumas wonten ing manah saengga saged dadosaken bekal yen kula panjenengan sami nindakaken amal saleh wonten asihipun Allah saengga bekto kawilujengan dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun dhateng wabil khusus menika Bamus Sang Kidul dhateng takmir Masjid Al Hikmah Sang Kidul ingkang sampun nyiapaken papan semarak menika umbul-umbul wonten ugi kulineripun wonten kerajinan iki mboten cokul dharane menika kerajinan kang saged ugi Bapak Ibu mereka menceritakan pengembangan saking kegiatan paduan jalaan menika rumiyin munggah dului dhisik dhewe nganggo snack, dhisik dhewe nganggo umbul-umbul, dhisik dhewe ngangge kuliner. Alhamdulillah kula saged pun lajengaken
jamaah lajengipun. Mugi-mugi kegiatan pengajian Sabtu pagi kula panjenengan sami saged lumampah awit saking ridhaipun Allah pikantuk rahmat lan barokahipun. Kasemanten sampai wonten ngarsanipun Ustaz Haji Agung sangetipun paring tasya langsung menawi Fatul Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katuran nanti manten dulu di matang Bapak Haji Wiyanto SPG NN, Ketua Pimpinan Lantai Muhammadiyah Kelurahan Bandeng yang sampun paling sambutan wonten ing jangan. Bapak Ibu saderengipun pengawasan kita awiliti. Ya saya dipun cek sonipun rugi Bapak Ibu. Ya saya bapak-bapak wonten ing lebet masjid mireng nggih. Alhamdulillah. Wonten sak ngajeng masjid menika mireng iring le bapak-bapak. Wonten pojokan. Alhamdulillah. Sonipun saya sangat mila monggo kita niataken kanthi khusuk lan ugi tawadhu kita sami sareng-sareng nderek tausiah wonten ing injang menika. Mila acara ingkang kaping 3 nggih tausiah utawi pengaosan ingkang badhe kasarira Bapak Ustaz Haji Reki Abu Musa LCMH. Dumateng Ustaz Haji Reki wekdal sak jawaban kita aturaken semoga kalajengan samangke pun tutup kalian doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا سهل إلا ما جعلته سهلا. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas berbagai limpahan kenikmatan yang diberikan kepada kita. Utamanya pada pagi hari ini Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan berupa kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bermajelis di masjid ini untuk bersama-sama berzikir kepada Allah, bersama-sama talabul ilm, mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ilmu Allah adalah sumber kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, maka orang itu akan dipahamkan terhadap urusan agamanya.
Maka jemaah sekalian rahimakumullah, kita layak bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan taufik berupa kemudahan, berupa semangat untuk senantiasa hadir dalam majelis-majelis ilmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan ilmu, pencari ilmu, orang-orang yang berilmu dengan banyak sekali keutamaan. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian, orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian, darajat, dengan banyak derajat. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang beriman dan berilmu itu lebih tinggi derajatnya 700 kali lipat dibandingkan orang yang beriman tidak berilmu. Orang yang beriman plus berilmu derajatnya lebih tinggi 700 kali lipat dibandingkan orang yang beriman saja namun tidak berilmu. Dan satu tingkatnya itu sejauh 500 tahun perjalanan. Betapa agungnya kedudukan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengherankan karena dengan ilmu itulah seseorang kemudian akan hadir rasa takut kepada Allah, khasyatullah. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innama yakhsha min ibadihi, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama, ahlul ilmi. Dengan ilmunya seseorang akan bisa beramal dengan benar, bisa beribadah dengan baik. Maka wajar bahwa keutamaan ilmu itu sangat banyak. Di antara keutamaan ilmu jemaah sekalian, dikatakan bahwasanya jamalul ilmi ajmalu min jamalil wajhi. Keindahan ilmu itu lebih mempesona dibandingkan ketampanan atau kecantikan wajah. Dapat kita ambil faidah dari kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf seorang nabi yang diberikan anugerah oleh Allah berupa wajah yang sangat tampan. Namun kalau kita baca kisah beliau jamaah sekalian, dengan ketampanan beliau itu kemudian beliau dimasukkan dalam penjara ketika digoda oleh Zulaikha, dan beliau tidak mau, takut kepada Allah, yang sampai akhirnya kemudian beliau dengan tipu dayanya Zulaikha dimasukkan ke dalam penjara gara-gara wajah yang tampan. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara gara-gara apa? Gara-gara ilmu yang ada pada beliau. Karena ilmu yang beliau miliki ketika mentakwilkan mimpi raja. Jadi keindahan ilmu lebih mempesona daripada ketampanan wajah. Quwwatul ilmi aqwa min quwwatil jasad. Kekuatan ilmu itu lebih kuat daripada kekuatan fisik, kekuatan tubuh. Kekuatan ilmu itu lebih perkasa dibandingkan kekuatan fisik. Ada orang yang bekerja dengan ototnya, ada pula orang yang bekerja dengan menggunakan akalnya, dengan ilmunya. Kita bisa ambil pelajaran dalam surat An-Naml ayat 40. Dalam kisah Nabiullah Sulaiman alaihissalam, ketika Nabi Sulaiman menghendaki kerajaannya Bilqis yang ada di Yaman untuk dipindah ke kerajaan dekatnya Nabi Sulaiman di Palestina,
Maka Nabi Sulaiman menawarkan kepada kaumnya, siapa yang mampu memindah kerajaan tersebut. Nabi Sulaiman itu nabi yang diberikan mukjizat, bisa menundukkan jin, bisa menundukkan binatang, manusia, dan juga bahkan angin sekalipun. Maka qala ifritu minal jin, ifrit dari jin berkata, ana ati bihi qabla an taquma min maqamik. Aku sanggup untuk menghadirkan kerajaannya Bilqis itu sebelum Anda, wahai Nabi Sulaiman, bangkit dari tempat duduk jenengan. Kemudian ada lagi yang mengatakan, qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Berkatalah seseorang yang diberikan ilmu dari kitab. Ya, ada yang berkata yang diberikan ilmu dari kitab. Ana atika bihi qabla an tarda ayyartada ilaika tarfuk. Aku sanggup untuk mendatangkan kerajaan itu sebelum Anda berkedip. Maka betapa kuatnya ilmu yang dimiliki oleh hamba tersebut. Saya tadi ingat ada sebuah cerita, sebuah perusahaan yang cukup besar, produksi gitu, dengan omset yang sangat besar. Nah, pada suatu hari tiba-tiba mesin produksinya itu mati. Mesin produksinya itu berhenti mati sehingga tidak bisa memproduksi produk. Lalu sang direktur berupaya untuk memperbaiki mesin itu, karena kalau lama-lama nggak berproduksi kan ruginya semakin bertambah. Akhirnya dicarilah teknisi, dicarilah mekanik, yang kemudian harga dari pembiayaan itu kurang lebih mencapai 100 juta. 100 juta. Diteliti oleh mekanik tadi, Bapak Ibu sekalian, dicek itu mesin itu, dicek, diteliti, sampai kemudian mekanik tadi meminta palu, pukul. Kemudian mesin itu ada bagian yang dia pukul, tuk 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 tuk, terus jalan mesinnya. Orang-orang mengatakan, lah gur ditutuk wae 100 juta. Gur ditutuk lengune, gur ditutuk 100 juta. Kata mekanik, iya nutuke niku gur 10.000 pukule. Tapi leh goleki, leh menemukan titik di mana harus dipukul, seberapa kuat pukulannya, kuwi sing lari. Paham ya? Inilah kuwatul ilmi aqwa min kuwatil jasad. Kekuatan ilmu itu memang lebih kuat daripada kekuatan tiga. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap orang sudah menjadi nalurinya untuk memiliki keinginan menjadi yang terbaik. Kita itu sudah menjadi sesuatu yang wajar dan lumrah menginginkan yang terbaik. Karpe niku sing paling apik. Duwe omah ya paling, karpe duwe omah sing paling apik. Duwe kendaraan karpe ya kendaraan sing paling apik. Kita sekolah ya karpe juara satu. Kita bekerja karpe ya pengen menjadi yang paling baik. Itu sudah merupakan fitrah, keinginan kelumrahan manusia. Nah, seharusnya keinginan untuk menjadi yang terbaik itu bukan cuma sekedar pada masalah-masalah dunia, tapi lebih dari itu, seorang hamba hendaknya juga berupaya untuk memikirkan dirinya agar menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan akan hal tersebut, mengisyaratkan agar hamba-hambanya itu menjadi hamba-hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah 148 Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan.
ya, agar menjadi yang paling baik, yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26, sebelumnya Allah menceritakan tentang balasan bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia di surga kelak. Bahwasanya orang-orang yang al-abror ya, itu mendapatkan anugerah ya, macam-macam dari aneka macam kenikmatan surga. Lalu ditutup dengan khitamuhu misk. Ya, penutupnya adalah misik, minyak yang sangat harum. Dan Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk kenikmatan yang demikian itu hendaklah orang-orang berlomba-lomba mendapatkannya. Dalam surat Al-Hadid ayat 21 Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard wa iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Berlomba-lombalah kalian ya, menuju ampunan Tuhanmu dan surga Tuhanmu yang seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini diantara ayat-ayat yang mengisyaratkan kepada kita untuk berupaya menjadi hamba-hamba yang terbaik di hadapan Allah, manusia-manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita patut bersyukur kepada Allah bahwa untuk menjadi manusia yang terbaik itu ada banyak caranya. Ada banyak kriteria-kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa dikategorikan sebagai manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita memiliki kriteria-kriteria tersebut, maka semakin besar peluang kita untuk mendapatkan predikat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan sebutkan beberapa di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kriteria-kriteria manusia-manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an lalu mengajarkan Al-Qur'an. Muttafaqun alaih. Kriteria yang pertama agar kita dinilai menjadi yang terbaik di hadapan Allah adalah dengan mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Belajar Al-Quran, belajar tajwidnya, belajar tahsinnya, makharijal hurufnya, belajar tafsirnya, maknanya. Kita belajar. Lalu kemudian kita ajarkan Al-Quran itu kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahuinya. Maka kita akan menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apapun profesi kita, bisa menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah kalau kita mau meluangkan waktu kita, meluangkan diri kita, tenaga kita untuk belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sumber kemuliaan. Al-Quran itu firman Allah, kalamullah, perkataan Allah, firman Allah. Maka ulama kita menjelaskan, apapun dan siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Siapapun dan apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia di antara seluruh nabi dan rasul yang ada. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat
Jibril. Jadilah malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling mulia. Al-Quran diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan. Jadilah bulan Ramadan sebagai bulan yang paling mulia. Al-Quran diturunkan pada satu malam di bulan Ramadan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Jadilah malam Lailatul Qadar sebagai malam yang paling baik. Bahkan dikatakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada seribu bulan. Al-Quran diturunkan pertama kali di kota Mekah. Jadilah kota Mekah menjadi kota yang paling mulia. Al-Quran diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Jadilah para sahabat sebagai generasi yang paling mulia. Nabi bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup di zamanku, yaitu sahabat. Kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Maka wajar siapapun dan apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, maka ia akan menjadi yang paling mulia. Maka jemaah sekalian, jangan pernah ragu ketika ada tawaran-tawaran yang berkaitan dengan dunia Al-Quran. Insya Allah kita akan mendapatkan andil bagian menjadi manusia-manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar kita menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hadis yang disampaikan oleh sahabat Nabi Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisha wala mutafahisha. Nabi itu tidaklah orang yang berbuat keji, baik ucapannya maupun perbuatannya. Nabi itu tidak pernah berlaku keji, baik melalui ucapannya maupun perbuatannya. Wa kana yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kriteria yang kedua, agar kita bisa mendapatkan predikat sebagai manusia yang terbaik di hadapan Allah adalah dengan memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling luhur budi pekertinya. Bahkan dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang sangat agung. Akhlak beliau sangat mulia. Maka seorang muslim dituntut untuk kemudian meneladani beliau, ya, yaitu berakhlak yang baik. Beliau adalah pribadi yang imannya tertancap dengan kokoh, ibadahnya paling banyak, namun kemudian beliau juga berhias dengan akhlak yang sangat mulia. Maka hendaknya kita berupaya untuk menghadirkan akhlak yang mulia itu, mengaplikasikannya dalam keseharian kita jamaah sekalian. Karena akhlak yang mulia itu tidak bisa dilepaskan dari namanya iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling sempurna akhlaknya, yang paling bagus akhlaknya. Dalam banyak hadis Nabi menyebutkan korelasi antara iman dengan akhlak. Semakin iman seseorang itu tinggi, maka semakin bagus pula akhlaknya. Ya. Semakin iman itu naik, maka akhlaknya pun juga akan semakin bagus.
Dalam banyak riwayat disebutkan keutamaan dari akhlak yang mulia ini. Ya. Suatu ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah yang paling banyak menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surga?" Maka beliau mengatakan, "Taqwallah wa husnul khuluq." Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Wahai Rasulullah, faktor apakah yang paling banyak menjerumuskan manusia ke neraka? Maka Rasulullah menjawab, al-fam wal farj, mulut dan kemaluan. Maka akhlak memiliki peranan yang sangat tinggi untuk bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan derajat di surga itu juga bisa didapatkan bagi orang-orang yang bagus akhlaknya. Nabi kita pernah mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi ribatil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqa." Ya, aku jamin ya sebuah rumah di surga yang bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia pada posisi yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha. Dan di sebuah rumah di tengah surga bagi siapa saja yang mampu meninggalkan dusta sekalipun dia hanya bercanda. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa saja yang bagus akhlaknya. Jemaah sekalian, kalau kita mengevaluasi diri kita masing-masing, mungkin ibadah kita ini biasa-biasa saja. Ya, sholat kita pun mungkin yang wajib-wajib, ya. Sedekah kita juga seberapa, ya, haji juga yang kaya aja, ya. Umroh yang masih cita-cita, gitu. Mungkin ibadah kita hanya sedikit standar. Tapi jamaah sekalian, Nabi kita mengatakan, innal mu'mina la yudriku darajatas sha'imil qa'imi bi husni khuluqi. Seorang mukmin itu bisa mendapatkan derajatnya orang yang rajin sholat malam, orang yang rajin puasa sunnah. Dengan apa? Dengan akhlaknya yang mulia. Dan barang siapa yang kehilangan akhlak yang mulia, maka dia juga akan terdegradasi imannya. Nabi kita pernah mengatakan, wallahi la yu'min, demi Allah enggak beriman. Siapa ya Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya itu merasa tidak aman dari gangguan tingkah polanya, dari gangguan kelakuannya, ucapannya, perbuatannya membuat tetangganya tidak aman, maka hal itu indikasi lemahnya iman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menceritakan sebuah hadis bahwasanya ada seorang wanita, inna fulana taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'di jiranaha bilisaniha. Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan yang rajin sholat malam, rajin puasa di siang hari, rajin beribadah dan bersedekah, tetapi dia juga rajin menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ya, meskipun hadisnya perempuan, tapi berlaku juga untuk laki-laki. Maka apa kata Nabi kita? Nabi kita mengatakan, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikannya perempuan itu, dia akan menjadi penghuni neraka. Ditanya lagi, inna fulana, ada seorang perempuan yang tusalli maktubah, dia hanya sholat yang wajib saja. Ya, dan dia bersedekah hanya dengan sekerat keju, sedikit sedekahnya, tetapi tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi kita? Hiya min ahli jannah.
dia termasuk ahli surga. Subhanallah. Akhlak yang mulia. Yang ketiga, agar kita bisa menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa kriterianya? Hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau menceritakan tentang bagaimana interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam rumah. Ya, kalau di luar rumah kan para sahabat yang lain banyak yang melihat, banyak yang mengetahui. Tapi apa yang Nabi lakukan di dalam rumah tidak semua bisa melihat. Maka Aisyah radhiyallahu anha beliau meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Atau sebelumnya ya, Aisyah menceritakan hadis Nabi itu kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Ya, ini kembali ke yang tadi, maksudnya adalah bagaimana agar kita berakhlak yang mulia, akhlak kita kembali kepada Quran. Ya. Yaitu apa saja dari kebaikan-kebaikan yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka Nabi adalah orang yang telah mengamalkannya, dan itu akhlak yang mulia. Dan apa saja yang dilarang dalam Al-Quran, maka Nabi adalah orang yang paling jauh dari larangan tersebut, dan itu adalah bagian dari akhlak tercela yang harus dihindari. Nah, ini makna dari kana khuluquhu Al-Quran. Nah, yang ketiga jemaah sekalian, hadis yang menyebutkan agar kita menjadi manusia yang terbaik adalah hadis Nabi bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya, dan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, yang ketiga ini, kalau kita ingin menjadi manusia terbaik di hadapan Allah, maka berbuat baiklah terhadap keluarga kita. Ya, berbuat baik kepada keluarga kita, berakhlak yang mulia terhadap keluarga kita. Jadilah yang terbaik untuk keluarga kita. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang hanya dikenal baik di luar. Nah, ning jopo banyak orang yang memuji kebaikannya, tapi di keluarga sendiri malah keluarganya membencinya. Ada orang yang kalau dia itu pulang ke rumah susah keluarganya. Nek dia keluar dari rumah, alhamdulillah. Wonten sing ngaten iki. Ampun jenengan. Jangan sampai kita. Jangan, karena Nabi mengatakan khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian itu yang paling baik terhadap keluarganya. Maka berusahalah untuk menjadi yang terbaik bagi keluarga kita. Kalau jenengan menjadi seorang bapak, jadilah bapak yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalau jenengan menjadi seorang ibu, jadilah ibu yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalau jenengan menjadi seorang simbah, jadilah simbah yang terbaik untuk cucu-cucunya. Kalau jenengan jadi seorang suami, jadilah suami yang paling baik untuk istri-istri, untuk istri. Salah. 12. Kalau jenengan jadi suami yang terbaik untuk istri. Nah, istri-istrinya nggak boleh. Kan yang penting terbaik. Kalau jenengan jadi seorang istri, jadi istri yang terbaik untuk suami. Seperti itu jamaah sekalian. Kalau kita jadi seorang anak, jadilah anak yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Wabil khusus jamaah sekalian, kedua orang tua kita. Kedua orang tua itu manusia keramat. Manusia keramat. Saya Allah menggandengkan perintah untuk beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua.
Surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu berbaktilah. Berbakti. Bagaimana caranya? Allah sebutkan di antara caranya dalam lanjutan ayat ini. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Kalau ada di antara kedua orang tuamu yang masih hidup di masa tuanya berada dalam pemeliharaan kamu, fala taqul lahumā uff. Pertama, jangan engkau berkata uff, kalimat yang menunjukkan ekspresi tidak senang. Diajak ngomong karo wong tuane belengos, diajak ngomong karo wong tuane leh semau sengak, maka ini masuk kategori larangan dalam ayat ini. Wala tanharhuma, jangan engkau bentak keduanya. Kita dilarang untuk berbicara dengan nada yang lebih tinggi dari suara orang tua kita. Kalau dulu guru saya menjelaskan, seandainya kita ini bicara dengan orang tua dengan mikrofon, kalau saya pakai kalau orang tua itu pakai mikrofon volumenya 5, maka seorang anak tidak boleh pakai mikrofon dengan volume 6, karena volume 6 lebih keras daripada volume 5. Itu artinya membentak orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berbicaralah kepada kedua orang tua dengan kalimat yang paling mulia, bahasa yang paling santun, bahasa yang paling bagus yang mampu keluar dari lisan kita jamaah sekalian. Maka kedua orang tua kita adalah orang yang paling pertama berhak mendengarnya sebelum orang lain. Nek ten siono kidul basa sing paling apik niku basa napa? Krama inggih. Saged mboten? Saged mboten? Saged mboten, Bu? Mana anak-anak di sini? Hah? Nah, orang tua kita paham dengan bahasa Krama Inggil, seorang anak di Siono Kidul wajib berbicara Krama Inggil pada orang tuanya. Karena itu adalah qaulan karimah. Maka kadang sungguh ironi, sungguh sangat disayangkan anak-anak nom zaman now nek ning jopo ngomong karo wong sing ora dikenal belipit alus iso. Ning jopo ning pasar ning terminal ning bis ngomong karo wong niku alus. Krama Inggil. Karo wong tuane cilik malah ora iso. Ini ki kebalik jamaah sekalian, bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah. Sahabat ini bernama Muawiyah bin Haywa. Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan terbaik dariku? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Thumma, siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. 3 kali. Siapa lagi ya Rasulullah? Thumma abu. Kemudian bapakmu. 3 kali kita diperintahkan untuk berbuat yang terbaik untuk ibu kita. Apa hikmahnya? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dinukil oleh Imam Ibnu Battal rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya seorang ibu itu memang memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan bapak dari sisi berbaktinya seorang anak. 3:1. Kenapa? Karena seorang ibu mengalami 3 kepayahan yang sangat letih dalam kehidupannya terhadap anaknya. Yang pertama adalah kepayahan ketika mengandung. Bapak-bapak rumah mengandung itu berat, gitu ya? Berat, mengandung bukan saya 2 hari Pak, 9 bulan. Dengan bayar ke seorang ibu mengandung, naik anaknya 3 kilo pelaku yang dinding gawa terus siang malam.
ning pasar digawa, ning masjid digawa, ning sawah digawa. Ora mungkin tinggal sik. Tidur yo, arep mengkerpe wah ini. Gitu. Itu kepayahan yang pertama, mengandung 9 bulan. Yang kedua, kepayahan ketika melahirkan. Dan itu berat. Cari ini. Berat melahirkan. Dan yang ketiga, menyusui. Ya, itu 3 kepayahan yang dialami oleh seorang ibu. Menyusui juga bukan cuma sehari 2 hari. Normalnya kan 2 tahun. Keporone anak lanang wis suwe. Nah, ini tidak pernah dialami seorang bapak. Raono bapak mengandung, raono bapak melahirkan, raono bapak menyusui, bisa ngedot, gitu. Kayak ngedot iso. Ini menyusui kan nggak mungkin. Maka seorang ibu mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dalam hal berbakti seorang anak dibandingkan bapak. Lihat, bagaimana kita melihat bagaimana para salafus saleh dahulu mereka dalam berbakti kepada kedua orang tuanya sangat luar biasa jamaah sekalian. Mungkin itu nggak terpikirkan di antara kita sekarang ini. Saya sebutkan di antaranya contoh. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Zainul Abidin. Itu dikenal sebagai seorang anak yang sangat berbakti pada ibunya. Orang-orang mengetahuinya itu. Di antara kebiasaan beliau ini, kalau makan bersama ibu, maka beliau tidak akan berani menyentuh makanan sebelum ibunya ngambil lebih dulu. Orang-orang bertanya, wahai Zainal Abidin, kok gitu? Kata beliau, karena kalau saya ngambil duluan, saya khawatir yang saya ambil itu aslinya wes dilirik simbokku yang kalah cepat. Kalau seperti itu yang terjadi, aku durhaka pada ibu. Tekan semonten boten. Pak boten. Luar biasa. Ya seandainya ini Zainal Abidin seandainya makan sama ibunya dilalah motong ayam, ono pupu, ono sayap, ono ampela hati, maka beliau tidak akan berani nyentuh itu sebelum ibunya ngambil. Khawatirnya nek delalah wis dipot ampela hati, ibune batin, jane ibu tak incer. Kalah cepat itu menurut Zainal Abidin itu durhaka, Pak. Durhaka itu. Cuman wong tuan itu pinter. Dipagerin dhisik. Le ojo mangan brutu. Gak lali. Pagerin itu enak. Anda melihat seorang anak harus berbuat yang terbaik untuk ibunya. Ya, sampai seperti itu. Ibnu Umar pernah menemui seorang pemuda dari Yaman di Masjidil Haram. Pemuda ini keliling tawaf, sa'i sambil menggendong ibunya. Tawaf sa'i rekoso niku, Pak. Nek saiki saya nonton kursi roda nek nyurung enteng. Nek dulu kan belum ada digendong. Ibunya digendong. Lalu ketemu Ibnu Umar, pemuda tadi bertanya, wahai sahabat Ibnu Umar, apakah perbuatanku ini bisa dikategorikan aku telah berbakti pada ibuku? Kata Ibnu Umar, wahai anak muda, ketahuilah perbuatanmu itu belum sebanding dengan satu rintihan ibumu ketika melahirkan kamu. Satu erangan suara dari ibumu ketika melahirkan kamu tidak sebanding. Subhanallah. Banyak jamaah sekalian, kita ini sebaik apapun kita berusaha untuk berbakti pada orang tua kita, sebaik apapun kita berusaha berbuat baik kepada orang tua kita, tapi faktanya tidak akan pernah sama dengan apa yang telah orang tua kita perbuat untuk kita, jamaah sekalian. Yang sampai-sampai dikatakan, seandainya ada orang yang mengasuh orang tuanya sakit, sudah tua, sakit-sakitan, sehingga orang tuanya itu harus terbaring di tempat tidur.
makan yo ditulang, mandi yo dimandiin, buang air yo dibersihin. Itu perbuatan luar biasa namun badan. Anak yang seperti itu luar biasa badan. Tapi jamaah sekalian ketahuilah, perbuatan itu tidak akan pernah bisa menyamai jasa orang tua kepada anaknya. Itu baru sampai pada tahap gurpodo orang tua dhisik. Nah ketika masih bayi, sing dulang siapa? Orang tua. Yang mandiin siapa? Orang tua. Yang nyebokin siapa? Orang tua. Sama, cuman ada yang membedakan jamaah sekalian. Yang ini tidak akan pernah sama. Bedanya di mana? Bedanya pada niat. Bedanya pada niat. Itu tidak akan pernah sama. Orang tua, khususnya seorang ibu, ketika mengasuh anaknya yang masih kecil, masih bayi, digendong, ditulang, itu selalu terlantun doa untuk anaknya itu. Mudah-mudahan anakku ini panjang umur dan sukses. Udah betul? Itu doanya orang tua untuk anaknya. Sekarang jenengan penggalih, orang tuanya sudah tua, sakit-sakitan, dengan kondisi seperti tadi. Anaknya yang merawat. Kira-kira doa anaknya pripun? Podo mboten? Nah, nek podo hebat. Mudah-mudahan simbokku panjang umur. Subhanallah. Subhanallah. Ya itu jamaah sekalian, tidak akan pernah sama. Ya. Niat seorang anak ketika mengasuh orang tuanya dan niat orang tua ketika mengasuh bayinya tidak akan pernah sama. Makanya birrul walidain itu adalah perintah yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak ada seorang ulama yang bernama Haywah bin Shuraih. Suatu ketika ulama ini sedang ngajar, sedang ngisi pengajian, banyak murid-muridnya. Tiba-tiba ibunya bengok, "Le, pakani pitik sih." Lah ngisi pengajian, dikon makan pitik. Tapi ya, ulama ini kemudian langsung menghentikan pengajiannya, balik makan pitik. Kenapa? Karena menghormati ibunya. Sampai seperti itu jemaah sekalian. Kalau kita bisa meneladani para salaf. Ada juga yang kisah yang belum lama. Di Arab ada seorang dokter. Ada seorang dokter yang buka praktek. Pada suatu hari dokter ini menemukan ada dua orang yang datang menemui untuk periksa. Seorang pemuda dan seorang perempuan yang sudah tua, tapi perempuan ini mohon maaf gangguan kejiwaan, edan, ya gila, depresi yang luar biasa sampai gila. Maka di depan dokternya ini seorang perempuan tua tadi ya ngomong mencaci maki anak muda tadi, kadang-kadang meludahi dan aneka macam perbuatan yang tidak baik, yang tidak senonoh. Tapi si anak muda ini diam aja terus. Apa dengan perbuatan orang tua perempuan tadi? Ditanya oleh sang dokter itu, perempuan ini siapa? Kata anak muda ini, dia ibu saya. Dia ibu saya. Diceritakanlah, sejak kapan berbuat seperti itu sama kamu? Ya sejak saya lahir sudah seperti itu. Kronologinya jamaah sekalian, ibunya itu memang sudah dari awal mengalami gangguan jiwa, lalu dinikahkan oleh orang tuanya kepada seorang laki-laki. Tapi karena mendapatkan kondisi yang bon edan atau wau, bojone nggak bisa bersabar, maka dicerai. Tetapi ternyata anak perempuan itu hamil, dicerai dalam keadaan hamil, lalu lahirlah anak ini. Maka sang dokter tadi pun heran, dia kan tidak kenal kamu, wong edan. Kata anak tadi, wahai dokter, ibu saya memang tidak pernah tahu kalau saya ini anaknya, tapi Allah tahu kalau dia ibu saya.
yang saya harus berkewajiban berbakti pada ibu saya, dan saya harus merawat ibu saya apapun kondisinya. Mendengar itu jamaah sekalian, setelah pulang ditutup prakteknya, dokternya menangis. Dia menangis. Dia melihat pemandangan dan pelajaran yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ada seorang anak yang diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya, tetapi mampu membaktikan dirinya dengan baik. Bocah itu sebenarnya. Lanjut. Satu lagi. Insya Allah ini bersambung aja. Nanti di berikutnya kita dengan masih banyak. Saya mengumpulkan ada sekitar hadis yang menyebutkan khairukum itu. Ini baru berapa tadi? 3. Baru tutup satu lagi. Hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Wahai Rasulullah, manusia bagaimana yang paling baik? Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Ya Rasulullah, wa man sarran nas? Ayyun nasi sar? Wahai Rasulullah, manusia yang bagaimana yang paling buruk itu? Beliau menjawab, man tala umruhu wa syarra amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi buruk juga amalnya. Jamaah sekalian, untuk menjadi manusia yang terbaik, yang nomor 4 adalah dengan panjang umur tapi bagus amalnya. Manusia itu diciptakan bukan untuk main-main. Manusia diciptakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umur kita terbatas. Oleh karena itu, mari kita memaksimalkan umur yang Allah berikan kepada kita ini dengan aneka macam ketaatan dan kebaikan agar kita mendapatkan predikat yang terbaik di hadapan Allah. Nabi kita mengatakan, a'malu ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalla ma yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Yang lewat itu sudah sedikit. Banyak yang kurang dari 60 mati. Yang jadi persoalan jamaah sekalian bukan seberapa panjang umur kita. Yang jadi masalah adalah seberapa kualitas umur kita. Umur pendek nek kualitas lebih baik daripada panjang dalam kualitas. Maka mari kita berusaha untuk mengisi hari-hari kita dengan aneka macam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Semakin bertambah hari, semakin bertambah amal kita. Kesempatan menjadi yang terbaik bagi Allah di hadapan Allah. Kalau semakin tambah umur kok semakin bejat, semakin tua kok semakin maksiat, maka ini artinya setiap bertambah hari semakin dalam lubang neraka yang dia gali sendiri. Umur jamaah sekalian terbatas, utamanya anak-anak muda ini. Anak-anak muda itu usia yang istimewa, usia yang produktif. Manfaatkan dengan baik. Manfaatkan dengan baik. Salah satu keutamaan pemuda itu, Nabi kita mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi yawmin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali dari Allah. Salah satunya adalah syabun nasya fi ibadatillah. Pemuda yang hidup tumbuh dalam ibadah kepada Allah, istimewa. Nabi tidak sebutkan orang tua, karena orang tua nyun sewu sudah tidak istimewa lagi. Kalau ada orang tua rajin ngaji, orang tua rajin ke masjid, orang tua rajin amal, rajin sedekah, niku ora gumun. Yo jan kudune ngoten niku. Wis tuwa. Yang menakjubkan itu kalau ada anak muda sing biasanya waktu dolan-dolan kok sregep ngaji, sregep ning masjid, sregep ibadah, itu istimewa. Dan yang lebih mengherankan lagi, kalau ada orang tua ora gelem ibadah,
wis tuwa ora gelem ning masjid, wis tuwa ora gelem ngaji. Itu lebih mengherankan lagi. Gumun kene. Wis tuwa ora gelem ngaji niku gumun. Nek to saged ngaji ora gumun. Dan kudune ngoten niku. Subhanallah. Ada ulama yang bernama Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Beliau mengatakan, kalau engkau melihat ada orang tua yang soleh, engkau melihat orang tua kok rajin di masjid, wong tua kok rajin ngaji, katakan pada dirimu, alangkah beruntungnya orang tua itu. Dia telah mendahuluiku dengan aneka macam ketaatan, maka dia lebih baik dariku. Kalau engkau melihat anak yang lebih kecil darimu, rajin ke masjid, rajin sholat, taat, sedikit maksiatnya, maka katakan dalam dirimu, aku telah mendahului anak ini dengan aneka macam kemaksiatan, maka dia lebih baik dariku. Ini saya bilang engkau rajin, berarti kan peluang maksiatnya sedikit. Aku lebih buruk dari anak ini. Ini ungkapan yang diajar oleh seorang ulama, Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini dulu untuk pagi hari ini. Ada empat kriteria manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kedua, orang yang berhias dengan akhlak yang mulia. Yang ketiga, orang yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya. Yang keempat, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Masih bersambung insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang-lebihnya mohon dimaafkan. Hadana Allah ajma'in. Semoga esok lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita tutup dengan mengadahkan kedua tangan kita, menundukkan hati kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaka mazidah, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, ya rabbal alamin. Rabbana inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina, ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr, ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makanan tausiah ingkang sampun kapanjenengan saking Ustaz Haji Redi Abu Musa LC MA